Halo generus Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal harian yang ketiga untuk mata uji pilihan TKA Ekonomi. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Pemerintah negara Astina meluncurkan serangkaian program pro rakyat termasuk bantuan langsung tunai atau BLT yang diperluas, peningkatan akses kredit usaha rakyat atau KUR untuk UMKM, dan subsidi pupuk untuk petani kecil. Setahun setelah program ini berjalan, Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data bahwa rasio Gini negara Astina turun dari 0,41 menjadi 0,39. Interpretasi yang paling tepat dari perubahan tersebut adalah jadi soal ini menguji pemahaman kita mengenai rasio Gini sebagai alat ukur ketimpangan atau kesenjangan pendapatan. Jadi rasio Gini adalah sebuah indikator yang mengukur tingkat ketidaksetaraan distribusi pendapatan dalam suatu negara. Nah, skalanya berkisar dari 0 hingga 1. Rasio Gini sama dengan 0, berarti menandakan pemerataan yang sempurna, di mana setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis. Kemudian rasio Gini sama dengan 1 berarti menandakan ketimpangan yang sempurna, di mana satu orang memiliki seluruh pendapatan dan yang lainnya tidak memiliki apa-apa. Jadi rasio Gini itu adalah indikator yang mengukur tingkat ketidaksetaraan distribusi. Indikator yang mengukur tingkat ketidaksetaraan distribusi pendapatan dalam suatu negara. Skalanya sekitar 0 sampai 1. Nah, kalau rasio Gini 0, rasio Gini sama dengan 0, berarti pemerataan sempurna. Sedangkan untuk rasio Gini sama dengan 1 berarti ketimpangan sempurna. Berarti dari soal nomor 1 ini penurunan rasio Gini dari 0,41 menjadi 0,39 berarti bahwa distribusi pendapatan di negara Astina menjadi lebih merata dan kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin semakin menyempit. Jadi opsi yang tepat adalah yang B. Betul sekali. Program bantuan sosial dan subsidi pemerintah efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat. Oke, langsung soal nomor 2. Republik Eldorado menemukan cadangan mineral langka yang sangat besar, memicu ledakan industri pertambangan. Dalam 5 tahun terakhir, pendapatan ekspor negara meroket
dan PDB rata-rata tumbuh 9% per tahun. Pemerintah menggunakan pendapatan ini untuk membangun ibu kota baru yang megah dengan gedung pencakar langit dan infrastruktur canggih. Namun, di balik angka-angka yang mengesankan, kondisi masyarakat tidak banyak berubah. Sebagian besar penduduk di pedesaan tetap hidup dalam kemiskinan. Angka melek huruf nasional stagnan di 65%. Fasilitas kesehatan di luar ibu kota sangat minim dan aktivitas pertambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Berdasarkan deskripsi tersebut, kesimpulan yang paling tepat mengenai kondisi negara El Dorado adalah jadi soal nomor 2 ini menguji kemampuan kita untuk membedakan dua konsep kunci dalam ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, gimana cara membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Nah, pertumbuhan ekonomi atau economic growth ini bersifat kuantitatif. Pertumbuhan ekonomi ini kuantitatif. Fokus utamanya adalah kenaikan nilai output ekonomi yang biasanya diukur dengan kenaikan produk domestik bruto atau PDB. Jadi ibarat seorang anak yang bertambah tinggi badannya. Kemudian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini kualitatif dan lebih luas cakupannya. Jadi tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perubahan struktural dan peningkatan kualitas hidup. Nah, indikatornya meliputi penurunan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, ibarat anak yang tidak hanya tinggi, tetapi juga sehat, cerdas, dan sejahtera. Oke, sekarang kita akan menganalisis skenario dari El Dorado. Nah, yang pertama yaitu indikator pertumbuhan ekonomi. Ada dan sangat tinggi, di mana PDB tumbuh 9%. Nah, pendapatan ekspor meroket. Ibu kota baru yang modern. Kemudian indikator pembangunan ekonomi sangat kurang ini. Kemiskinan di pedesaan, pendidikan stagnan, kesehatan minim, dan kerusakan lingkungan. Nah, terlihat jelas adanya ketimpangan. Ada pertumbuhan tetapi tidak ada pembangunan yang menyertainya. Sekarang kita akan mengevaluasi setiap opsi jawaban. Yang pertama opsi A. Negara El Dorado berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun belum disertai dengan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, ini jawabannya benar. Nah, pernyataan di opsi A ini secara akurat menangkap inti dari masalah, di mana angka pertumbuhan atau PDB-nya tinggi, tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat atau tidak inklusif dan merusak alam, tidak berkelanjutan. Sekarang opsi B. Pembangunan ekonomi di El Dorado terhambat karena kurangnya sumber daya alam untuk dieksplorasi. Nah, ini justru salah. Nah, justru sebaliknya ya, negara ini memiliki sumber daya alam yang limpah.
yang menjadi pendorong pertumbuhan PDB-nya. Kemudian opsi C, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara tersebut berjalan seimbang dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini juga salah. Nah, skenario opsi C ini adalah contoh sempurna dari pertumbuhan yang tidak seimbang dan tidak merata. Kemudian opsi D, satu-satunya masalah yang dihadapi Eldorado adalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Nah, opsi D ini juga salah. Pernyataan D ini menyederhanakan masalah. Selain kerusakan lingkungan, negara ini juga menghadapi masalah kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian opsi E, pendapatan nasional yang tinggi secara otomatis akan menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesehatan dalam jangka panjang. Nah, ini juga salah. Nah, skenario opsi E ini membuktikan bahwa pendapatan tinggi tidak otomatis menetes ke bawah atau trickle down effect untuk menyelesaikan masalah sosial. Nah, diperlukan kebijakan yang disengaja untuk mengubah pertumbuhan menjadi pembangunan. Oke, jadi soal nomor 2 ini adalah yang tepat adalah opsi A. Lanjut ke soal nomor 3. Dominasi sektor informal menjadi salah satu karakteristik utama pasar tenaga kerja di Indonesia, di mana lebih dari setengah pekerja nasional bekerja tanpa jaminan sosial, kepastian hukum, dan akses terhadap permodalan formal. Kondisi ini menyebabkan banyak pekerja rentan terhadap guncangan ekonomi dan sulit untuk meningkatkan kesejahteraannya. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah, rumitnya birokrasi untuk mendirikan usaha formal, dan keterbatasan lapangan kerja di sektor formal menjadi penyebab utamanya. Manakah solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, soal nomor 3 ini berarti pilihan ganda kompleks kategori, di mana kita harus menentukan benar atau salah pada setiap pernyataannya. Nah, soal ini akan menguji pemahaman kita tentang tantangan sektor informal dan analisis kebijakan yang relevan untuk mengatasinya. Oke, kita akan menganalisis masalahnya terlebih dahulu. Sektor informal dicirikan oleh ketiadaan perlindungan kerja dan hukum. Nah, pekerja di sektor ini umumnya memiliki produktivitas dan pendapatan yang lebih rendah. Nah, solusi yang efektif harus bertujuan untuk memfasilitasi transisi ke sektor formal atau memberikan perlindungan bagi mereka yang masih berada di sektor informal. Oke, sekarang kita akan mengevaluasi setiap opsi pernyataan. Pernyataan pertama, menyederhanakan prosedur perizinan usaha skala mikro dan kecil. Nah, ini pernyataan pertama ini benar. Nah, salah satu hambatan utama bagi usaha kecil untuk menjadi formal adalah birokrasi yang rumit dan mahal. Nah, dengan menyederhanakan proses perizinan, pemerintah menurunkan biaya masuk ke sektor formal. Nah, hal ini mendorong legalitas usaha yang pada gilirannya membuka akses ke perbankan atau kredit, perlindungan hukum, dan potensi untuk berkembang lebih besar. Kemudian pernyataan 2. Menaikkan standar upah minimum regional atau UMR secara signifikan agar pekerja informal beralih ke sektor formal. Nah, pernyataan 2 ini salah. Menaikkan UMR secara drastis justru dapat menjadi kontraproduktif
Nah, perusahaan di sektor formal akan menghadapi biaya tenaga kerja yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi kapasitas mereka untuk merekrut pekerja baru atau bahkan mendorong mereka untuk melakukan PHK. Nah, akibatnya lapangan kerja formal menjadi lebih sulit diakses dan lebih banyak orang terpaksa mencari penghidupan di sektor informal. Oke, lanjut ke pernyataan 3. Memberikan program jaminan sosial universal yang mencakup pekerja di sektor formal maupun informal. Nah, pernyataan 3 ini juga benar. Nah, pernyataan 3 ini adalah pendekatan yang mengatasi masalah kerentanan secara langsung. Nah, kalau pekerja informal tidak bisa segera beralih ke formal, nah, ini akan memberikan mereka akses ke jaminan sosial seperti jaminan kesehatan atau pensiun, dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial atau social safety net. Nah, kebijakan ini tidak menghilangkan sektor informal, tapi justru mengurangi dampak negatifnya terhadap kesejahteraan pekerja. Oke, jadi soal nomor 3 ini jawabannya berturut-turut benar, salah, dan benar. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Pada akhir tahun 2025, data ekonomi negara Z menunjukkan fenomena yang tidak biasa. Tingkat inflasi umum atau headline inflation tercatat sangat rendah, hanya 0,5% mendekati deflasi. Namun, inflasi inti atau core inflation yang tidak mencakup harga energi dan pangan justru menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 4,5%. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa anjloknya harga minyak dunia dan panen raya serentak menjadi penyebab utama rendahnya inflasi umum. Di sisi lain, kenaikan upah minimum regional atau UMR yang baru diterapkan telah mendorong kenaikan harga di sektor jasa seperti restoran, transportasi, dan sewa properti. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang paling tepat adalah Oke, jadi soal ini menguji kemampuan kita untuk membedakan dan menginterpretasikan dua jenis inflasi, yaitu inflasi umum atau headline dan inflasi inti atau core. Nah, sekarang kita akan membedakan jenis-jenis inflasi tersebut. Inflasi umum atau headline inflation. Inflasi umum. Nah, ini mengukur perubahan harga rata-rata dari semua barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, termasuk komoditas yang harganya sangat fluktuatif atau volatil, seperti makanan misalnya, cabai atau bawang, dan energi misalnya bensin dan listrik. Oke, jadi inflasi umum ini mengukur perubahan harga rata-rata dari semua barang dan jasa. Nah, kemudian inflasi inti. Atau core inflation. Nah, inflasi inti ini mengukur perubahan harga barang dan jasa di luar kategori makanan dan energi yang volatil. Nah, inflasi inti ini dianggap lebih mencerminkan tekanan inflasi yang bersifat fundamental dan jangka panjang yang berasal dari sisi permintaan agregat dalam perekonomian. Jadi inflasi inti ini mengukur perubahan harga barang dan jasa
di luar kategori makanan dan energi. Di luar kategori makanan dan energi. Oke, sekarang kita akan menganalisis skenarionya. Inflasi umum sangat rendah, yaitu 0,5%. Nah, ini disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat sementara dan bukan dari fundamental ekonomi, yaitu anjloknya harga minyak dunia atau energi dan panen raya pangan. Kemudian inflasi inti tinggi, yaitu 4,5%. Nah, ini disebabkan oleh kenaikan harga di sektor jasa yang dipicu oleh kenaikan UMR. Nah, kenaikan upah meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat, sehingga mendorong harga-harga barang dan jasa di luar pangan dan energi ini naik. Nah, ini menunjukkan adanya tekanan permintaan domestik yang kuat. Nah, sekarang kita akan mengevaluasi setiap opsi atau pilihan jawaban. Opsi A, rendahnya inflasi umum menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sedang menguat secara signifikan. Nah, opsi A ini salah. Inflasi umum yang rendah disebabkan oleh jatuhnya harga komoditas tertentu, bukan karena daya beli yang menguat. Nah, justru inflasi inti yang tinggi menunjukkan bahwa biaya hidup untuk barang dan jasa di luar pangan dan energi sedang naik, yang dapat menekan daya beli. Kemudian opsi B, anjloknya harga komoditas global adalah satu-satunya faktor yang memengaruhi tingkat inflasi di negara Z. Nah, di skenario dengan jelas menyebutkan adanya faktor domestik yang kuat, yaitu kenaikan UMR yang mendorong inflasi di sektor jasa. Oke, kemudian opsi C. Tekanan inflasi fundamental yang berasal dari permintaan domestik sebenarnya kuat, walaupun tertutupi oleh inflasi umum yang rendah. Nah, opsi C ini benar. Nah, inilah fungsi utama dari inflasi inti. Nah, angka 4,5% menunjukkan bahwa di balik rendahnya harga pangan dan energi, fundamental ekonomi yaitu permintaan masyarakat sebenarnya sedang mendorong kenaikan harga secara persisten. Oke, lanjut ke opsi D. Pemerintah harus segera menerapkan kebijakan moneter ekspansif untuk mengatasi resiko deflasi. Nah, ini salah. Nah, kebijakan moneter ekspansif seperti menurunkan suku bunga justru akan memperparah inflasi inti yang sudah tinggi. Bank sentral kemungkinan besar akan lebih fokus pada data inflasi inti yang menunjukkan tekanan permintaan yang kuat. Lanjut opsi E. Inflasi inti yang tinggi disebabkan oleh faktor musiman dan bersifat jangka pendek. Nah, opsi E ini juga salah. Nah, justru inflasi umum yang dipengaruhi oleh faktor musiman seperti panen raya, inflasi inti mencerminkan tekanan yang lebih fundamental dan persisten atau jangka panjang. Oke, jadi untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Oke, selesai sudah pembahasan soal harian kita untuk mata uji pilihan TKA Ekonomi. Buat teman-teman yang mau update terus pembahasan soal harian kita, silahkan di subscribe YouTube channel kita di Trisukses ID. Dan juga sosial media kita, Instagram dan TikTok di Trisukses ID. Kemudian buat teman-teman yang mau simulasi soal harian secara langsung, silahkan kunjungi website kita di trisukses.edukati.com. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.